Pagi ini kita akan membaca Alkitab dalam kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Bunyinya demikian: Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan itu. Kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi, lalu telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu, dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di hadapan Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya bertemu muka dengan kamu dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia yang menguatkan hatimu, supaya kita tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana sesungguhnya kita bisa menjadi kuat di dalam Kristus, di dalam hidup yang penuh tantangan dan pencobaan ini. Alkitab mengatakan, sebagaimana dituliskan dalam kitab Tesalonika, seorang bisa menjadi kuat di dalam Kristus kalau dia belajar firman Tuhan, ataupun dia mendapatkan pengetahuan firman Tuhan, atau ada orang yang membimbing orang tersebut untuk belajar firman Tuhan. Dan kemudian setelah mendapat bimbingan dari orang yang tepat, orang yang memahami firman Tuhan, maka orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan itu harus memiliki teladan dan relasi dengan teladan, sehingga dengan demikian dia bisa melihat bagaimana seharusnya meneladani kehidupan Kristus lewat teladan yang diteladani seorang pemimpin, seorang pembimbingnya. Dan kemudian adalah orang tersebut harus terus bertumbuh di dalam doa kepada Tuhan, dan terus juga mendapatkan doa-doa daripada sesama orang yang percaya. Dan hari ini kita lihat di dalam kitab Tesalonika ini, kita sudah tahu bahwa jemaat Tesalonika menghadapi sebuah tantangan yang berat. Jemaat di Tesalonika ketika didatangi oleh Paulus, mereka mendengar berita Injil dari Paulus. Paulus mendapat tantangan dan kemudian pergi dari Tesalonika karena tantangan dari orang-orang Yahudi yang mempengaruhi orang-orang di Tesalonika. Dan kemudian ketika kepergian Paulus dari Tesalonika, kemudian Paulus mengirim Timotius. Jadi pada waktu itu kalau kita baca di sini dikatakan bahwa Paulus khawatir dengan jemaat-jemaat di Tesalonika yang tidak memiliki orang yang dapat membimbing kebenaran firman Tuhan. Dan orang yang dipercaya dalam membimbing firman Tuhan itu adalah Timotius. Maka Paulus mengirim Timotius kepada jemaat di Tesalonika. Dan Timotius adalah orang yang memahami firman Tuhan, orang yang menjadi teladan, orang yang belajar firman Tuhan. Maka ketika jemaat di Tesalonika setelah diajarkan oleh Paulus, maka kemudian karena Paulus tidak bisa hadir bersama-sama dengan jemaat Tesalonika, Timotius dikirim ke sana. Dan Timotius membina jemaat Tesalonika dengan baik. Dan menariknya Alkitab mengatakan
bahwa bimbingan daripada Paulus, bimbingan dari Timotius membuat orang-orang di Tesalonika memiliki kekuatan iman. Jadi, kalau kita ingin kuat di dalam Kristus, kita mesti belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan dengan baik, dengan teratur, sehingga kita mengerti dasar-dasar iman Kristen. Dan kemudian itu menjadi orang yang mengerti bagaimana harus hidup sebagai orang yang percaya, orang yang mengikuti Kristus. Dan yang kedua adalah kita harus belajar dari teladan orang-orang yang mengikut Kristus. Jadi pada waktu kita mengerti firman Tuhan, kita melihat bagaimana orang yang percaya itu, atau tokoh-tokoh, atau orang yang menjadi pembimbing kita mengikut Kristus. Jadi bagaimana orang itu mengikut Kristus, itu menjadi pelajaran, menjadi teladan. Dan kita berelasi bersama-sama dengan orang yang mengikut Kristus tersebut. Jadi di situ kita bukan hanya mendapatkan pengetahuan Alkitab, tetapi kita juga menemukan teladan. Jadi bertumbuh di dalam Kristus harus pertama-tama mengerti firman Tuhan dengan benar, belajar firman Tuhan dari orang yang tepat. Dan kemudian yang kedua juga mempunyai teladan. Dengan teladan tersebut kita tahu bagaimana menerapkan firman Tuhan. Dan ini terjadi. Jemaat di Tesalonika dilaporkan oleh Timotius kepada Paulus bahwa mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan menerapkannya, menjadi orang-orang yang kuat di dalam Kristus. Dengan demikian, maka ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Paulus yang melayani Tuhan, melayani jemaat Tesalonika. Tidak cukup sampai di situ, kemudian yang ketiga dikatakan, Paulus, orang-orang yang membimbing jemaat Tesalonika itu berdoa untuk jemaat-jemaat di Tesalonika, untuk orang-orang di Tesalonika. Jadi siang malam Paulus berdoa untuk mereka. Demikian juga jemaat Tuhan yang lain mesti berdoa. Jadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan, satu sama lain kita terikat. Bukan saja kita terikat untuk saling membagi firman Tuhan, tetapi kita terikat juga untuk saling menjadi teladan. Kemudian yang ketiga, kita juga terikat juga untuk saling mendoakan. Jadi bukan menuntut, saling mendoakan. Dan kemudian melalui tahapan-tahapan itu, kita belajar menjadi kuat, menjadi dewasa ketika mengikut Kristus. Ketika kita sendiri, ketika kita mungkin menghadapi tantangan, kita tahu yang membimbing kita adalah Kristus. Tetapi kita tahu kita kuat di dalam Kristus, bergantung kepada Kristus, melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah. Karena hidup melayani Tuhan, hidup menjadi seperti Kristus adalah hidup yang tidak mudah. Maka itu kita harus melewati tahapan-tahapan itu dengan baik. Jadi saya katakan, bagaimana kehidupan kita? Apakah kita bertekun untuk belajar firman Tuhan, beribadah di dalam gereja, mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab, dan kemudian apakah kita punya relasi dengan orang-orang yang tepat, yaitu orang-orang yang membimbing, orang-orang yang menjadi teladan, orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Kita bukan menjadi seperti orang lain, tetapi kita menjadi seperti Kristus. Tapi untuk menjadi seperti Kristus, kita belajar juga dari orang lain bagaimana mereka mengikut Kristus. Kita belajar dari Paulus, karena Paulus sungguh-sungguh mengikut Kristus. Tetapi dengan belajar dari Paulus mengikut Kristus, kita menjadi pengikut Kristus. Jadi yang menjadi teladan kita yang sempurna adalah Kristus. Tapi di dunia ini kita punya teladan-teladan lain yang sama-sama mengikut Kristus. Dengan demikian, maka menjadi seorang yang kuat di dalam Kristus, dia bertumbuh dalam firman Tuhan, dia punya relasi yang baik dengan orang-orang yang memang betul-betul hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam doa. Dan kehidupan dalam doa ini sangat penting sekali. Dan kita harus terus-menerus. Sebenarnya doa ini bukan berarti juga dalam arti kata ada waktu-waktu sendiri. Sebenarnya kita senantiasa hidup ini harus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Pada waktu kita membuat sesuatu, mengambil keputusan, kita harus mengarahkan kepada Tuhan. Namun kita juga bisa berdoa seperti Yesus, mengambil waktu berdoa di Taman Getsemani. Demikian juga kita bisa mengambil waktu berdoa. Tapi sekali lagi, waktu berdoa ini dikatakan oleh Alkitab siang malam. Berarti dia terus-menerus mengingat. Jadi berdoa itu sebenarnya adalah mencari kehendak Tuhan. Berdoa itu adalah sebenarnya ingin mentaati Tuhan, membiarkan Tuhan menguasai kehidupan kita. Jadi itulah yang terus kita harapkan. Firman Tuhan kita miliki, teladan kita miliki, kerinduan kita untuk menjadi seperti Kristus kita miliki. Itulah yang disebut kita terus-menerus, Alkitab siang malam berdoa.
Kerinduan dari Paulus adalah jemaat Tesalonika itu sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dan siang malam dia ingat untuk hal itu. Itulah dikatakan kita bisa bertumbuh kuat di dalam Tuhan dengan berdoa. Jadi hari Minggu ini kita sama-sama boleh merenungkan dan kita belajar untuk kuat di dalam Kristus. Dan kalau kita kuat di dalam Kristus, tantangan kehidupan yang berat sekalipun, Kristus jauh lebih besar dari tantangan tersebut, dan kita akan kuat. Sekali lagi untuk anak-anak, untuk kita semua yang sudah dewasa juga, bersama-sama marilah tetap terus bergantung dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Karena hanya dari Tuhanlah kita bisa melakukan sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan yang baik. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar yang senantiasa memelihara kami. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan. Biarlah hidup kami boleh bertumbuh dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, dan kuat dalam hal tantangan yang ada. Tuhan menjadi jawaban bagi hidup kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama orang percaya di seluruh muka bumi dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,